Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mengandung di dalamnya kalimat alhamdulillah, yang mana sebagian itu sudah menjadi rutinitas kita, praktis kebiasaan kita sehari-hari. Saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Yang mana alhamdulillah ini pada dasarnya mengandung makna yang sangat dalam, mulai dari memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengagungkan makhluknya, memuji kita kepada sesama, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terkandung dalam kalimat alhamdulillah. Makanya tidak heran ketika makna alhamdulillah itu dikaitkan dengan segala puji hanya bagi Allah, karena mengandung pujian-pujian yang bersangkutan dengan makhluk, pujian-pujian yang bersangkutan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hakikatnya itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya yang semoga bisa terus istiqomah, terus sampai akhir hayat kita bisa menjalankan apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umat-umatnya. Para hadirin, ibu, bapak, adik-adik jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, tidak terasa hari berganti terus. Alhamdulillah, kita sudah hampir 1 pekan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang mana ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya populer, kita mengetahuinya, Al-Quran Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga di bulan Ramadan inilah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, dialah orang-orang yang melaksanakan puasa, dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, ibu bapak yang dirahmati Allah, banyak sekali kita mengetahui, mendapatkan informasi dari mubalik-mubalik kita, guru-guru kita, baik itu secara langsung ataupun secara media, di media sosial dan lain sebagainya, membahas tentang keutamaan Ramadan, membahas tentang keutamaan puasa, membahas tentang banyak sekali fadilah-fadilah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga ibu bapak yang dirahmati Allah, para ulama pun memberikan saran kepada kita sekalian bahwa beramal, sebagaimana Ramadan itu bulan yang banyak sekali mengandung pahala, keutamaan, sehingga bukan cuma sekedar kita mengetahui amaliyah itu, tetapi kita harus melaksanakannya. Sehingga
melaksanakan amaliyah itu haruslah diiringi dengan thalabul ilmi, diiringi dengan ilmu pengetahuan. Makanya tidak heran di bulan Ramadan banyak sekali diadakan pengajian-pengajian. Pagi-pagi subuh mengadakan pengajian, malam mengadakan pengajian-pengajian, sebelum tarawih pun kita mengadakan pengajian. Bahkan kita belajar mandiri, membaca buku, mendapatkan informasi di media sosial dan lain sebagainya. Itu merupakan bahwa bukti beramal itu harus dengan ilmu pengetahuan. Para ulama memberikan saran sedemikian rupa bukan hanya sekedar hanya memberikan saran, tetapi itu merupakan perintah Allah ataupun Allah sendiri yang mencantumkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau belajar, bukan cuma mau beramal, tapi diiringi dengan ilmu untuk beramal. Sebagaimana syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikata wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Allah mempersaksikan syahidallahu annahu, sesungguhnya kami, kata Allah, la ilaha illa, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah mempersaksikan dirinya. Kemudian wa ulul ilmi, setelah Allah mempersaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, kemudian Allah mempersaksikan bahwa wa ulul ilmi, orang-orang yang belajar, orang-orang yang ingin belajar, ingin mempunyai ilmu pengetahuan. Bukan para nabi yang disandingkan setelah lafaz Allah, bukan para rasul yang disandingkan setelah lafaz Allah, bukan para ulama yang disandingkan setelah lafaz Allah, tapi wa ulul ilmi. Siapapun latar belakang kita, siapapun orangnya, mereka yang ingin belajar, mereka yang ingin lebih dekat dengan Allah melalui ilmu pengetahuan, maka dialah orang-orang yang disandingkan oleh Allah sesudah namanya. Barulah wal malaika, setelah orang-orang yang berilmu, barulah para malaikat. Jadi para nabi pun, para rasul pun tidak disebutkan sama Allah setelah Allah mempersaksikan kekuasaannya, mempersaksikan bahwa dirinya, zatnya Tuhan yang maha hak untuk disembah. Tapi ialah wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Sehingga di bulan Ramadan inilah mungkin kita semuanya bisa menjadikan titik awal, titik kembali kita untuk semangat mempelajari ilmu pengetahuan, belajar untuk lebih khusyuk lagi ketika kita beramal, bukan cuma sekedar melaksanakan amaliyah sholat, puasa ataupun amaliyah-amaliyah yang lain, tetapi melaksanakan sholat dengan mengetahui rukun-rukunnya, membaca Al-Quran dengan mengetahui ilmu tajwidnya, melaksanakan puasa dengan mengetahui pembatalan puasa, rukun-rukun puasa. Makanya disitulah titik Ramadan menjadikan bahwa fadilah keagungannya sungguh luar biasa. Bahkan di bulan Ramadan pun titik awal ilmu pengetahuan secara agama itu diturunkan ialah Al-Quranul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ketika tahun 300-an Hijriah, ada seorang ulama yang bernama Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Muhammad bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Jadi nama aslinya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya. Punya bapak namanya Zakaria Yahya, punya kakek namanya Syaraf terus. Dan dia tinggal di salah satu kota kecil di Irak yang bernama Nawa. Maka seringkali kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi. Nama aslinya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad An-Nawawi. Sehingga beliau ini terkenal sebagai ulama yang waro. Kemudian beliau menuliskan salah satu buku isinya itu ialah kitab hadis, yang mana perkumpulan dari hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai,
dan lain sebagainya beliau kumpulkan. Karena sekiranya ada beberapa hadis yang memang penting sekali ke depannya menjadi diperhatikan untuk kaum muslimin. Karena dikarenakan Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah itu banyak sekali, sekiranya tidak semua orang untuk bisa mempelajarinya, sehingga Imam An-Nawawi ya, beliau menuliskan satu buku hadis yang sekiranya bisa bermanfaat, rangkuman bahwa kedepannya muslim dan muslimat itu mungkin perlu diperhatikan beberapa hal. Nama bukunya, nama kitabnya itu ialah Nuzhatul Muttaqin atau sarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Uniknya Imam An-Nawawi ketika menuliskan buku tersebut, pertama kali dia tuliskan itu ialah ayat Al-Quran terlebih dahulu, yang mana yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kenapa ayat ini pertama kali oleh beliau dituliskan? Karena ayat ini mengandung seluruh amaliyah yang akan berhubungan dengan umat manusia ataupun muslim wal muslimat, yang mana wa ma umiru illa liya'budu, Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita sekalian untuk beribadah mukhlisin, terkecuali dengan ikhlas. Puasa harus ikhlas, baca Quran harus ikhlas, sholat harus ikhlas, ibu-ibu cuci piring, mengerjakan pekerjaan rumah harus ikhlas, karena itu ialah ibadah. Intinya ikhlas. Makanya tidak heran Imam An-Nawawi sekiranya penting pertama kali dicantumkan ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Karena dengan beramal dengan ikhlas, bekerja dengan ikhlas untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk mencukupi kewajiban menafkahi anak istri harus ikhlas. Karena itu merupakan mukhlisina lahuddin. Itulah merupakan ketika melaksanakan agama dengan yang baik. Kemudian beliau juga menuliskan di ayat yang lain bahwa Allah Ta'ala berfirman, Qul in tukhfuma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ketika kita sudah bisa berikhlas untuk beramal, puasa, sholat dan lain sebagainya, maka harus dikuatkan lagi dengan Qul in tukhfuma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tukhfuma fi sudurikum, apa yang ada di hati mereka itu, autubduhu ya'lamullah, Allah tahu. Jadi ikhlas itu bukan cuman sekedar kita, kamu sholat saya ikhlas di mulut saja, enggak. Kamu puasa saya ikhlas puasa di mulut saja, enggak. Kamu zakat, kamu sedekah saya ikhlas di mulut saja, enggak. Allah tahu. Qul in tuhfu ma fi sudurikum autubduhu ya'lamullah. Pertama kita mengucapkan dalam diri kita sendiri bahwa kita ikhlas melakukan amaliyah, kemudian kita kuatkan lagi bahwa segala sesuatu bahkan yang ada di dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan hal itu. Sehingga tidak heran Imam An-Nawawi menuliskan buku hadis yang bernama Nuzhatul Muttaqin. Pertama kali Al-Quran ayatnya itu ialah ayat yang berhubungan dengan ikhlas. Kemudian Imam An-Nawawi memberikan definisi yang ikhlas itu ialah wa huwa min amalil qalbi alladhi yuraddu bihi wajhullah ta'ala la ghairuhu. Bahwa ikhlas itu ialah wa huwa min amalil qalbi, perbuatan hati yang mana alladhi yuraddu bihi wajhullah ta'ala la ghairuhu, yang mana tidak ingin mengharapkan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahwa syartul liqabulil amal, bahwasanya itu ialah syarat diantara diterimanya amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin sekalian, ikhlas ini sangat-sangat penting sekali. Bukan cuman ibadah yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh,
bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat ataupun ibadah-ibadah yang primer, tetapi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan manusia pun semuanya harus diiringi dengan hunafa, harus diiringi dengan dicondongkan terhadap agama dengan rasa ikhlas. Yang mana ikhlas itu ialah di antara salah satu syarat untuk diterimanya amal perbuatan. Dan ketika kita berikhlas, kita harus meyakini dalam hati kita, kul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Kita harus tahu bahwa Allah itu tahu dalam hati kita, bahkan yang orang lain gak tahu pun dalam hati kita Allah akan tahu. Sehingga semoga kita semuanya bisa menjadikan amaliyah, terutama di momentum Ramadan ini, begitu banyak keutamaan-keutamaan beramal, fadilah-fadilah Ramadan, kita semua bisa melaksanakannya, kita bisa semua lebih semangat lagi beribadah, dan juga diiringi rasa ikhlas. Tetapi ikhlas yang sangat-sangat kuat sekali, ikhlas yang sangat-sangat dalam, itu ialah meyakini dalam hati kita bahwa Allah tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Pengingat untuk saya pribadi khususnya, umumnya untuk kita sekalian. Akhirul kalam, billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.